yang mustajab doanya kepada Allah, zikir yang dibaca adalah kalimat yang paling banyak dibaca di dalam Asmaul Husna, kalimat ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Artinya azab Allah yang maha lembut. Kalau kita banyak zikir ya Allah ya Latif, Allah yang maha lembut, maka kelembutan itu Allah balikkan kepada kita. Hati kita jadi menjadi lembut. Nah, hati yang lembut inilah hati yang mudah khusyukkan diri munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang jangankan di atas sejadah, lagi makan, kalau bagi hati yang lembut itu langsung teringat orang tua, langsung doa Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat kepada keluarganya, anaknya, langsung didoakan Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selalu ingat doa senangnya orang yang bahki lembut itu, nggak keras, lembut. Nah, begitu ibadah kepada Allah, itulah hanya bagi orang-orang yang lembut sajalah yang mudah mengkhusyukkan dirinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang bisa mendapatkan kekhusyukan ibadah kepada Allah, orang yang banyak menikmati rezeki-rezekinya dengan rezeki yang halal. Pastikan makanan dan minuman yang kita konsumsi, kita nikmati, makanan dan minuman kita pastikan halal. Maka enggak bagi orang yang yakin kepada Allah, ingin mendapatkan anugerah besar kekhusyukan sholat, ya, enggak bakal berebutan rezeki-rezeki yang haram. Karena yang diincar cuma satu, rezeki yang halal, yang Allah ridha, kemudian bisa menikmati dengan bermunajat kepada Allah dengan khusyuk. Targetnya orang-orang yang beriman, targetnya orang-orang yang soleh, targetnya orang-orang yang tauhid kepada Allah, bisa mengkhusyukkan diri ibadah kepada Allah. Karena orang beriman kepada Allah tahu, sadar bahwa hidup ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan untuk main-main, bukan untuk hanya bangun rumah mewah, beli mobil, kemudian itu memang hanya fasilitas dari Allah, fasilitas alat untuk ibadah kepada Allah. Dengan mobil mudah kita menjangkau dari tasbih, bawa tetangga, banyak saudara. Dengan mobil kita mudah menyenangkan keluarganya, bawa kemana-mana, beribadah ke Istiqlal, kemana. Dengan rumah mewah, dengan rumah besar, dengan mudah kita ngumpulin saudara-saudara kita, mengadakan pengajian, mudah menolong saudara kita berteduh, menginapkan, membuat pengajian, menjadikan istri anak-anaknya untuk ibadah kepada Allah. Semua untuk ibadah kepada Allah. Bonus saja itu. Aslinya untuk ruku, untuk sujud, untuk tawakal kepada Allah. Kemudian yang keempat, tatkala kita ingin mendapatkan kekhusyukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak-banyak memiliki sifat pemurah, luman, suka memberi. Karena orang yang luman, orang yang pemurah, orang yang suka infak, sedekah, yang orang yang suka rezekinya suka dinikmati orang-orang soleh, suka dinikmati anak-anak yatim, suka dinikmati para fakir miskin yang ahli ibadah, orang-orang soleh yang mewakafkan dirinya untuk Allah dan Rasulnya, yang dinikmati tegaknya pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, yayasan yatim-yatim. Itu jiwa kekasih Allah, orang yang mendapatkan pangkat wali Allah, kekasih Allah. Walaupun sholatnya sederhana, sholatnya cuma 5 waktu, tapi pemurah lebih Allah sukai ketimbang banyak sholat sunnahnya lah, tapi pelit, gak mau jadi jalan rezeki untuk orang lain. Rezeki kita kalau dinikmati orang lain, 3 orang ini berkah luar biasa, dan Allah berjamin berikan kekhusyukan dalam ibadah. 1, dinikmati orang-orang soleh yang mewakafkan hidupnya untuk Allah dan Rasulnya. Siang dan malam orang itu hanya pikirin agama, akhiratnya, umat ingin nyelamatin. Yang kedua, dinikmati anak-anak yatim yang gemar dengan ilmu. Cari di sini alhamdulillah ada. Yang ketiga, dinikmati fakir miskin yang ahli ibadah.
Biasanya nggak pernah minta-minta orang ibadah yang fakir miskin itu, yang ahli ibadah, malu. Dia selalu malu kepada Allah, karena dia merasa cukup semuanya dari Allah. Matanya bisa mendengar, melihat, pendengaran bisa mendengar, lisan masih bisa bicara, dan yang paling utama bagi orang mereka itu hatinya masih berzikir kepada Allah, masih mengagungkan keagungan Allah, masih memuji pujian kepada Allah. Itu sudah kenikmatan terbesar. Maka dia senang beribadah, dan dalam ibadahnya itulah banyak mendoakan saudara-saudaranya, termasuk kita. Maka orang yang seperti itu digerakkan oleh Allah menjadi jalan rezeki buat mereka. Alhamdulillah. Saudara gue yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah sempurna sholatnya, ya, punya sifat pemurah, senang berjamaah dengan orang-orang yang khusyuk kepada Allah, makanan minumnya halal, banyak zikir kepada Allah, subhanallah. Orang yang sedemikian itulah yang pantas mendapatkan kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholatnya orang yang sudah mendapatkan kehusuan 2 rakaat saja lebih Allah sukai, lebih Allah cintai ketimbang 10 rakaat bagi orang yang hatinya gelap, tidak punya kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sayyidina Ali, ada dari umatku, dari umat Rasulullah ini, dari hamba Allah ini, ada yang hanya dengan 2 rakaat sudah cukup menyelesaikan persoalan apapun, sebesar apapun di dunia. Tapi ada yang dengan 1000 rakaat belum tentu bisa menyelesaikan masalah kecil apapun. Ada, tergantung kualitas sholatnya. Dengan sholat tasbih inilah banyak saudara-saudara kita menjadi testimoni, ngasih tahu, ngadu betapa indahnya ketika kita sudah diberikan nikmat sholat tasbih, maka sholat-sholat yang lain itu jadi mudah untuk dinikmati kehusuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah bisa istiqomah, bisa ikut ya dalam golongan orang-orang yang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sudah menikmati sholat tasbih ini di rumah pun tidak pernah ketinggalan. Pada maghrib sampai nunggu isya ikut lakukan sholat tasbih. Kadang nggak sempat karena jalan kerja, beteng isya menjelang tidur, atau bahkan ada yang habis tahajud langsung sholat tasbih sambil nunggu subuh, atau di siang hari yang kerjanya di rumah baca duha. Indah tiap hari tasbih. Dan apabila itu sudah terjadi dan kita lihat, berarti mereka sudah tahu tentang nikmatnya hidup. Dan orang yang sudah tahu menikmati hidup itu betah hidup di dunia. Kenapa? Hatinya lapang, pendengarannya sempurna, cerah, penglihatannya cerah, akalnya cerah, semuanya cerah, dan yang utama dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallah yabsutu rizqah liman yasha. Allah mudah mengutus rezeki atas hamba-hamba yang dikehendaki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bagi orang yang sudah punya nilai takwa kepada Allah, dimudahkan semua urusannya dan diberikan rezeki dari arah la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang paling utama, hati kita selalu bercahaya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sholat tasbih.